Halo teman-teman, kembali lagi dengan konten baru. Hari ini saya ingin berbagi nih tentang bagaimana saya sembuh dari GERD dan anxiety. Nah, penasaran kan? Mari kita simak. Apa itu GERD dan anxiety? GERD itu adalah kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus menyebabkan gejala seperti sakit dada, kesulitan menelan, dan lain-lain. Anxiety sendiri adalah kondisi mental yang menyebabkan perasaan tidak tenang, khawatir, dan takut. Sekarang bagaimana saya bisa terkena GERD dan anxiety? Saya waktu itu terkena GERD dan anxiety itu berapa tahun yang lalu. Waktu itu karena kondisi saya yang stres, pola hidup yang tidak seimbang, saya mengalami gejala seperti sakit dada, kesulitan tidur, perasaan tidak tenang. Saya capek nih, tiap hari perasaan tidak pernah tenang, sakit di dada, sakit di perut, periksa ke dokter bolak-balik, hanya dikasih obat. Katanya dokter juga bilang, Mas, coba dilatih, diolah pikirannya biar tenang, biar rileks. Pada saat gejala itu datang, saya disuruh dokter tuh untuk tenang. Jadi saya pelan-pelan nyoba sambil sesekali mencari tahu tuh, kayak di Facebook, di sosial media yang lainnya itu kan banyak tuh ada komunitas yang namanya tuh, ya pokoknya intinya perkumpulan orang-orang yang sudah berhasil sembuh dari GERD atau sudah berhasil sudah berhasil mengendalikan pikirannya, mengendalikan lambungnya, demikian. Terus bagaimana saya sembuh? Nah, saya sembuh dari GERD dan anxiety itu dengan cara saya mengubah pola hidup saya. Saya yang waktu itu sebenarnya baru belajar merokok. Bodoh sekali ya, baru belajar merokok. Alhamdulillah cuma 2 bulan saya merokok. Nah itu saya sekalinya merokok jadi malas makan, terus sering begadang sendirian di rumah segala macem lah. Merokok lagi, bangun merokok lagi, habis mandi merokok lagi. Akhirnya makannya itu jarang makan. Pokoknya makan tuh sehari sekali, itu juga sedikit ya. Banyak jajan juga ya, tahu sendirilah jajanan zaman sekarang tuh, kalau nggak manis-manis ya goreng-gorengan. Nah itu saya mengubah pola hidup saya tuh, seperti mulai menjaga makan saya usahakan makan sehari 2 kali dengan makanan-makanan yang mengandung serat, protein tinggi, terus juga ada buah-buahan. Nah setelah saya mengubah pola hidup saya dengan menjaga makan saya lebih seimbang, nah ini yang seru nih, saya juga mulai berolahraga lagi nih, macam-macam olahraganya. Enggak semua sih, saya coba-coba semua, dari futsal, mini soccer. Sekarang futsal udah jarang ya, mini soccer, terus lari yang lagi rame banget ini udah berapa tahun kesini ya, lari semua saya lakuin tuh ya. Seminggu itu 3-4 kali berolahraga. Kalau enggak ya saya workout aja di rumah. Berhubung di rumah alhamdulillah kita punya dumbbell, jadi bisa workout di rumah untuk sekedar ngelatih bicep, ngelatih bahu, atau yang ringan-ringan lah tanpa alat, push up, plank, dan yang lainnya. Olahraga ringan tapi full power workout ya. Nah, terus setelah berolahraga nih, mulai rutin berolahraga, pola makan dijaga. Nah yang paling berperan penting itu pikiran, karena kata dokter nih, ini kata dokter ya, saya juga nggak tahu karena saya bukan orang medis, juga bukan seorang yang melakukan penelitian tentang GERD dan anxiety. Katanya asam lambung kita itu akan
akan kambuh kalau pikiran kita lagi stres, pikiran kita lagi nggak bener lah istilahnya, apa bahasanya itu ya, pikiran kita lagi stres, kebanyakan pikiran. Nah mulai itu yang saya rasain nih dulu waktu anxiety GERD. Jadi dalam keheningan nih, tiba-tiba saya tuh kayak misalkan jantung berdebar-debar nih. Sebenarnya itu hal yang wajar, tapi karena saya ada anxiety, punya kecemasan berlebih, yang diterima oleh otak saya nih, jantung saya bermasalah, berdebar-debar. Ada apa nih? Muncul terus pertanyaan, kenapa nih? Saya sakit jantung kah? Saya mau mati kah? Nah, pikirannya kan seperti itu, anxiety itu. Pikirannya mau mati. Nah, disinilah fungsinya mengurangi stres, menjaga pola pikir kita ya. Dengan cara waktu itu saya mulai lebih dekat lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kita mulai ibadahnya dikuatin, dirajinin. Terusnya juga kita datang ke kajian-kajian. Kalau nggak sempet bisa dengerin kajian dari via sosial media, kan banyak tuh kayak guru-guru kita kan sekarang keren-keren ya, dakwahnya itu sampai ke sosial media, kemana-mana, ke penjuru negeri nih, Masya Allah. Nah di situ kita mulai belajar bahwa tahu yang namanya umur, jodoh, rezeki itu di tangan Allah. Nah di situ saya mulai kalem tuh, mulai belajar melatih pikiran. Saat lagi kambuh nih, sederhana, cukup tenang, tarik nafas dalam-dalam, terus dibuangnya pelan-pelan, dinikmatin aja. Ya 2-3 menit perasaan yang aneh-aneh itu hilang, alhamdulillahnya hilang. Nah itu setelah mengubah pola makan, berolahraga, sama menjaga stres kita ya. Terusnya menghindari makanan-makanan yang memicu asam lambung naik, memicu GERD. Banyak sih yang dihindarin, ambil gampangnya aja ya, yang kita konsumsi itu yang gampang-gampang aja lah, rebus-rebusan tuh bagus. Kalau yang dihindari mungkin banyak pro kontra ya, ada yang bilang ini dihindari, orang lain bilang nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nah kita ambil yang boleh dimakan aja kalau gitu ya, biar gampang. Nah kayak rebus-rebusan singkong, jagung, ubi. Nah terusnya untuk proteinnya normal sih, telur direbus aja juga cukup, atau enggak sesekali diceplok lah ya, biar ada rasanya gitu, diceplok, di omelet. Buah-buahan juga katanya sih harus pilih-pilih ya, ada yang bisa memicu asam lambung naik buah-buahan tuh ya. Kalau saya yang adem-adem lah, paya ya kayak gitu. Buah-buahannya, makanannya sederhana sih, nasi. Nah sekarang tips untuk sembuh dari GERD gimana nih tipsnya? Tipsnya tuh ada beberapa tips yang saya gunakan untuk sembuh dari GERD. Yang pertama, jangan stres, cari cara untuk mengurangi stres ya. Waktu itu kita ya olahraga, ngilangin stresnya ya, sama nonton ini lawakan-lawakan tuh di YouTube kan banyak ya, kayak Pak Haji Andre, Kang Sule. Terusnya kalau yang sekarang itu ada Lapor Pak, terus di TikTok, di YouTube, Instagram itu kan banyak tuh konten kreator yang lucu-lucu kan, banyak tuh. Mereka tuh Insya Allah berjasa ya buat orang-orang kayak kita tuh, menghibur. Nah, jaga stres nih yang paling utama. Berolahraga secara teratur. Tadi saya olahraga seminggu tuh bisa 3-4 kali. Tuh kalau lagi semangat-semangatnya, waktunya ada, ya bisa sampai 5 kali seminggu. Olahraganya ya lari paling sih, yang paling gampang tuh itu olahraga. Terus makan makanan seimbang tuh ya, makanan yang terukur ya, karbohidratnya ada, proteinnya ada, terusnya seratnya ada. Nah itu terus ya
hindari makan makanan yang memicu GERD tadi. Terus ikutin terapinya. Saya itu lihat di YouTube waktu itu channelnya Bang siapa ya, dia tuh terkenal banget loh. Dia itu mantan orang yang GERD dan anxiety. Dia tuh terkenal banget. Nah, yang saya bisa ambil dari dia tuh terapinya tuh cuma belajar tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan bikin badan kita rileks. Kalau badan kita rileks, insya Allah tuh kayak perasaan jantung berdebar-debar, asam lambung yang bergejolak tuh dia mulai tenang. Nah itu sih satu-satunya terapi yang saya lakukan di rumah, belajar dari abang siapa lupa, di channel YouTube-nya tuh dia terkenal sekali. Nah, jadi itu alhamdulillah. Sebenarnya kalau rasa-rasa di lambung tuh masih ada, apalagi kalau habis ngopi. Kan suka ngopi nih sekarang nih, suka ngopi sehari tuh 2 gelas, bisa 3 gelas. Itu pasti ada rasa panas di lambung. Tapi ya itu, dengan terapi yang saya lakukan kalau lagi mulai naik, kita tinggal atur napas sama pikirannya jangan kemana-mana. Sederhana itu sebenarnya. Yang memicu asam lambung naik itu ya pikiran kita. Coba deh, stres aja pikiranmu, misalkan mikirin apa ya, hutang jatuh tempo, orangnya udah nagih, terus kita nggak punya uang, ditagih-tagih kita terus tiap hari, pasti stres kan. Nah, stres dari situ tuh bisa pengaruh ke lambung. Itu yang saya alami ya, makanya dari pikiran. Makanya kita harus bisa mengelola pikiran kita dengan baik ya, dengan cara kalian masing-masing. Insya Allah pasti nemu caranya. Nah, itulah cerita saya tentang bagaimana saya sembuh dari GERD dan anxiety. Semoga konten ini dapat membantu teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama seperti saya waktu itu. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kamu di kolom komentar ya. Ceritain dong pengalaman kamu sembuh dari GERD dan anxiety. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kamu tentang GERD dan anxiety di kolom komentar. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Gua Juanda, ciao, pamit. Assalamualaikum.